Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang partisipasi stakeholder dalam hubungan dengan pemangku kepentingan. Dosen pengampu yaitu Ibu Habzotillah MIkom, dan presentasi ini disusun oleh kelompok kami yaitu Alika Haifa Putri, Nadifa Krotu Ain, Putri Arsila, dan Farid Febrian S dari kelas hubungan masyarakat 5. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya Alika Putri. Silahkan Alika. Stakeholder adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab dari Freeman 1984. Menurut Freeman, stakeholder adalah kelompok atau individu yang mendapatkan keuntungan dan kerugian dari perusahaan. Ada hak yang harus dihargai atau tidak. Partisipasi dalam pemangku kepentingan atau stakeholder juga sangat penting. Keterlibatan pemangku kepentingan melalui proses pengambilan keputusan partisipatif dianggap sebagai tonggak yang tepat dalam pengambilan langkah kebijakan pada sektor pariwisata. Dari L'Oreal, Pilho, dan Londero Brandy 2016. Partisipasi pemangku kepentingan tidak hanya akan mengadakan keputusan yang masing-masing kepada kepentingan dan stakeholders value, tetapi juga membantu menyelesaikan konflik, membangun kepercayaan, dan mendidik tentang lingkungan. Dari Treasury Atkins, Migley, dan Hodgson 2020. Freeman 2015 membagi pemangku kepentingan menjadi 2 kelompok yang terdiri dari pemangku kepentingan primer dan sekunder. Partisipasi dilakukan oleh kedua jenis stakeholder tersebut. Juga terdapat partisipasi dari stakeholder eksternal, internal, dan kunci. Oke, jadi jika partisipasi pemangku kepentingan primer tidak berkelanjutan, maka pemangku kepentingan sekunder tidak bisa berkelanjutan juga. Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya Farid. Faktor penghambat. Faktor-faktor yang diperkirakan menghambat keberhasilan pendekatan partisipatif. Pertama, kurangnya kemauan politik pengambil kebijakan pada tahap perencanaan karena implikasinya terhadap distribusi kekuatan dan sumber daya. Kedua, kurangnya partisipasi dan kesadaran dari pemangku kepentingan pada tahap pelaksanaan. Namun ada juga faktor partisipasi pemangku kepentingan, yaitu keterlibatan pemangku keputusan partisipatif dianggap sebagai tonggak yang tepat dalam pengambilan kebijakan pada sektor pariwisata. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang partisipasi stakeholder dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Arsila Putri. Tentang Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor atau Kebun Botani Bogor adalah kebun yang sangat luas yang terletak pada pusat kota Bogor seluas 87 hektar. Kebun Raya memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan yang tersebar di seluruh areanya. Kebun Raya dibuat pada awal 1800-an oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles yang mendiami Istana Bogor dan area Kebun Raya, dan dia memiliki minat besar dalam botani. Lalu tertarik mengembangkan halaman istana menjadi sebuah kebun cantik. Awal 1800-an oleh
riset atau menyimpan tumbuhan di luar habitat asli, eduwisata, jasa lingkungan, dan pendidikan. Lalu sejak 2020, LIPI menjalin kerjasama dengan PT Mitra Natuna Raya. Perusahaan akan mengoptimalkan potensi fungsi wisata dan pendidikan. LIPI dan PT Mitra Natuna merupakan stakeholder primer yang partisipasinya berkelanjutan karena dengan pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan terus dilakukan dari dulu hingga sekarang dan memiliki tanggung jawab masing-masing untuk konservasi dan eduwisata. Jadi di sini ada contoh partisipasi media, di mana website travel.kompas.com sebagai stakeholder sekunder, yaitu banyak memberitakan tentang pembaruan pengelola kebun raya Bogor seperti pembaruan program baru kebun raya Bogor, yaitu Glow Kebun Raya. Selanjutnya ada stakeholder yang berpartisipasi di kebun raya Bogor. Yang pertama adalah LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Bogor sebagai pengelola. Di sini LIPI adalah stakeholder internal dan merupakan stakeholder primer karena partisipasinya terus berkelanjutan. Selanjutnya ada PT Mitra Natuna atau sebagai pemegang saham, atau juga sebagai stakeholder primer. Lalu ada media sebagai pemberitaan tentang kebun raya Bogor. Jadi media meliput tentang pemberitaan kebun raya Bogor karena di sini media termasuk stakeholder sekunder karena partisipasinya tidak berkelanjutan. Selanjutnya ada BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai riset di Glow Kebun Raya Bogor. Ini merupakan stakeholder eksternal dan sekunder. Selanjutnya ada Menteri Kehutanan, yaitu untuk peraturan perundang-undangan yang ada di kebun raya. Jadi di sini Menteri Kehutanan merupakan stakeholder kunci karena merupakan lembaga pemerintahan. Selanjutnya ada pengunjung kebun raya Bogor atau konsumen atau pelanggan, bisa disebut dengan stakeholder eksternal. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu nilai-nilai kebersamaan sangatlah penting dalam partisipasi stakeholder karena stakeholder merupakan setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Partisipasinya dapat menjadikan keberhasilan dan implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan. Jadi adalah dukungan dari stakeholder. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah referensi yang diambil dari website dan buku. Terima kasih.